Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Coba kalian perhatikan, kita kan sering banget ya mengukur kesuksesan suatu daerah dari gedung bercakar langitnya yang megah, jalan tolnya yang mulus, atau angka-angka di laporan keuangan. Tapi pernah nggak kepikiran kalau ternyata penggerak utama kesuksesan sebuah wilayah itu justru sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan? Nah, hari ini kita bakal membongkar rahasia itu. Kita akan membedah sebuah arsitektur tak kasat mata yang secara harfiah menentukan apakah suatu wilayah bakal sukses besar atau justru gagal total. Bersiaplah untuk mengubah cara pandang kalian, karena kita akan masuk dalam-dalam ke anatomi dari kepercayaan itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian 1, kisah dua wilayah dan arsitektur tak kasat mata di baliknya. Mari kita mulai. Coba bayangin deh, kita punya sebuah eksperimen pemikiran yang lumayan bikin penasaran. Anggaplah ada dua petak tanah yang letaknya bersebelahan. Kita sebut saja kolom A dan kolom B. Dua-duanya mulai dari garis start yang persis sama. Tanahnya sama-sama subur, akses airnya gampang, dan bahkan dapat suntikan modal finansial awal yang nilainya sama persis. Tapi, coba kita fast forward 5 tahun ke depan. Di kolom A, tiba-tiba kita melihat wilayah yang meledak pertumbuhannya. Bisnisnya padat banget dan pasarnya super aktif. Sementara di kolom B, gitu-gitu aja. Stagnan, masyarakatnya terputus satu sama lain, dan banyak lahan kosong yang nganggur. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa beda banget? Padahal kan input fisik dan uangnya sama. Selama ini kita mikirnya kalau dikasih uang dan fasilitas, pasti otomatis maju kan? Ternyata nggak sesederhana itu. Perbedaannya itu ternyata didorong oleh arsitektur internal yang menyatukan lapisan-lapisan wilayah tersebut. Jadi, sukses atau enggaknya suatu tempat itu bukan cuma soal punya aset fisik aja, tapi soal jaringan tersembunyi yang bikin aset-aset itu bisa dipakai dengan maksimal. Ibaratnya gini, kalian bisa aja ngucurin dana miliaran buat bikin jalan raya, tapi kalau nggak ada perekat sosial di antara masyarakatnya, infrastruktur itu lama-lama bakal sia-sia. Arsitektur internal inilah tulang punggung yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian 2, mendefinisikan modal sosial, yang pada dasarnya adalah inti dari pembangunan. Biar lebih jelas, kita harus ngasih nama buat variabel yang nggak kelihatan ini. Nah, Bank Dunia punya istilah resmi, modal sosial. Apa sih itu? Modal sosial adalah institusi, hubungan, dan norma spesifik yang mendikte seberapa baik dan seberapa sering masyarakat itu berinteraksi. Kenapa definisi dari Bank Dunia ini penting banget buat kita bahas? Karena ini membuktikan bahwa modal sosial itu bukan sekedar konsep sosiologi yang abstrak atau tentang warga yang ramah tamah. Enggak. Ini adalah infrastruktur ekonomi yang real, sebuah sistem terstruktur yang ngatur gimana orang-orang bisa kerjasama buat mencapai tujuan pembangunan. Biar lebih kebayang, coba ingat-ingat tradisi gotong royong memindahkan rumah panggung yang ada di beberapa daerah. Bayangin, ada 30 orang tetangga ngumpul, berkoordinasi, terus ngangkat dan mindahin satu rumah utuh murni pakai tenaga mereka sendiri. Nggak ada yang dibayar pakai uang, nggak ada kontrak kerja yang ribet. Mereka bergerak murni karena modal sosial. Interaksi informal ini menciptakan tindakan kolektif yang luar biasa kuat. Kalau kebiasaan ini terus diulang, ia bakal ngebentuk arsitektur yang bisa diandalkan. Ini bukti nyata loh bahwa norma informal itu bisa menghasilkan tenaga kerja fisik yang nilainya mahal banget kalau diuangkan. Dan disinilah letak paradoksnya yang paling gila dari dua jenis modal ini. Kalau kalian bangun infrastruktur fisik, katakanlah jembatan baja, jembatan itu bahkan mulai menyusut nilainya, mulai berkarat, detik setelah dia selesai dibangun kan. Makin sering dilewati kendaraan, makin cepat dia rusak dan butuh dana perbaikan terus-menerus. Tapi, modal sosial atau jaringan kepercayaan itu kerjanya justru terbalik. Dia malah makin kuat dan makin bernilai kalau makin sering dipakai. Kepercayaan itu cuma bakal hancur kalau diabaikan. Kalau orang berhenti berinteraksi, ya normanya hilang. Dan ingat, modal ini nggak bisa dipindah tangankan secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain. Masuk ke bagian 3, mata uang kepercayaan, alias koneksi di tingkat mikro. Karena modal sosial ini nggak bisa dibikin instan pakai surat keputusan pemerintah, kita harus nge-zoom in nih, melihat cara kerjanya dari skala yang paling kecil, yaitu koneksi antara dua individu. Untuk bisa nyambungin dua orang asing, butuh banget yang namanya dasar kepercayaan. Kepercayaan ini ditopang oleh 3 pilar utama, adanya nilai bersama, kesetaraan, dan rasa keadilan yang saling menguntungkan. Kenapa 3 hal ini krusial banget? Karena kalau 2 orang udah punya nilai-nilai ini, mereka bisa kerjasama dengan rasa aman. Imbasnya apa? Waktu dan biaya negosiasi turun drastis. Kalian nggak butuh nyawa pengacara buat ngurus setiap kesepakatan kecil kalau kalian dan rekan kalian udah punya rasa keadilan yang sama. Efisiensi kayak gini tuh kelihatan banget di praktek yang udah mendarah daging di masyarakat kita, yaitu arisan.
Bayangin, arisan itu kelompok tabungan informal di mana anggotanya ngumpulin uang dan meminjamkan modal murni cuma bermodalkan reputasi. Nggak ada background check dari bank, nggak ada skor kredit formal. Di sini, kepercayaan berfungsi layaknya mata uang. Ini ngebuktiin kalau masyarakat bisa kok ngurus hal ekonomi yang kompleks tanpa harus pusing sama birokrasi dan kontrak hukum yang berbelit. Dalam soal kecepatan dan efisiensi, kepercayaan menang telak ngelawan birokrasi. Sekarang kita agak zoom out sedikit ke bagian 4, geometri jaringan dan 3 jenis ikatan di dalamnya. Individu-individu yang saling percaya tadi kan nggak hidup sendirian. Mereka berkembang biak dan ngebentuk ekosistem yang kompleks. Nah, bentuk atau geometri dari jaringan inilah yang nantinya menentukan seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan. Secara umum ada 3 ikatan utama. Pertama, ikatan mengikat atau bonding. Ini tuh koneksi ke dalam yang rapat banget, kayak ikatan keluarga. Fungsinya jelas buat keamanan internal, tapi risikonya kalau kelewat rapat adalah terisolasi dan stagnan. Makanya kita butuh yang kedua, ikatan menjembatani atau bridging. Ini adalah koneksi horizontal ke pihak luar, misalnya asosiasi lintas bisnis. Ikatan bridging inilah yang bikin inovasi bisa meledak. Dan yang terakhir, ikatan menghubungkan atau linking. Ikatan linking ini adalah koneksi vertikal, narik garis dari masyarakat bawah ke struktur kekuasaan di atas. Contoh paling gampangnya adalah program dana desa yang menghubungkan langsung komunitas petani lokal sama bank negara atau pejabat wilayah. Kenapa koneksi vertikal ini wajib ada? Karena sekompak apapun suatu komunitas, kalau mereka nggak punya akses ke atas, mereka bakal tetap tertinggal dan gampang banget dieksploitasi. Mereka butuh akses ke sumber daya yang lebih besar yang ada di puncak sistem. Ekonomi yang kuat butuh porsi yang seimbang dari ketiga ikatan ini. Kita beranjak ke bagian 5, meningkatkan skala ekosistem makro melihat tumpukan institusional kita. Jadi setelah kita ngerti level mikro dan meso, gimana sih semua ini berskala membentuk pondasi sebuah negara? Coba bayangin sebuah piramida atau tumpukan institusional. Paling bawah, di lapisan dasar, kita punya hubungan manusia informal yang baru aja kita bahas. Naik ke tengah ke level meso, hubungan tadi berkembang jadi organisasi formal dan pasar. Dan di puncak makronya, barulah ada institusi besar seperti supremasi hukum dari negara. Poin terpenting yang harus kalian sadari di sini adalah, hukum dan institusi formal di level atas itu nggak akan pernah bisa tegak kalau modal relasional informal di paling bawahnya rapuh. Sebagus apapun undang-undang dibikin, kalian nggak bisa maksain hukum di tengah masyarakat yang dari sananya udah nggak saling percaya. Disinilah modal sosial berperan sebagai penstabil alias shock absorber buat keseluruhan sistem. Saat koneksi sosial kuat, suatu masyarakat jauh lebih tangguh dalam menahan hantaman krisis, entah itu krisis ekonomi atau bencana alam. Kenapa? Karena orang-orang yang saling percaya cenderung punya komitmen buat memikirkan kelangsungan hidup jangka panjang bareng-bareng dibanding mikirin untung instan buat diri sendiri. Coba bayangin kalau penstabil sosial ini nggak ada. Modal ekonomi akan jalan membabi buta, ngeruk sumber daya alam sampai habis, dan pada akhirnya bikin seluruh sistem runtuh karena semuanya cuma mementingkan diri sendiri. Yang membawa kita ke bagian 6, menumbuhkan kepercayaan secara organik dan tantangan besarnya bagi para perencana. Nah, ini dia paradoks terbesarnya. Kalau modal sosial itu sepenting itu, lalu gimana caranya pemerintah membangunnya? Gimana cara kalian merekayasa sesuatu yang nggak kelihatan dan nggak bisa dibeli pakai APBN? Pendekatan top-down alias main perintah dari atas itu seringnya kaku banget, memposisikan pemerintah sebagai satu-satunya pahlawan penyedia fasilitas. Alih-alih ngebantu, intervensi yang terlalu kaku malah sering ngancurin jaringan organik yang udah susah payah dibangun warga. Perencanaan yang efektif itu harusnya mengubah peran pemerintah menjadi fasilitator, menjadi katalis. Fokuslah buat menciptakan ruang, baik ruang fisik maupun ruang kebijakan, di mana kepercayaan itu bisa tumbuh sendiri secara organik. Kalian nggak bisa memaksa orang untuk saling percaya, kalian cuma bisa nanam benihnya, nyiramin airnya, dan membiarkan mereka tumbuh. Jadi ini adalah poin krusial yang harus kita ingat. Metrik atau ukuran kesuksesan pembangunan kita udah harus bergeser. Ukuran utama dari wilayah yang sukses itu bukan sekedar dari seberapa banyak beton yang udah dicor atau seberapa panjang jalan tol yang diresmikan, tapi lihatlah pada ketahanan, kedalaman, dan jangkauan kepercayaan di antara warganya. Infrastruktur fisik bisa hancur, gedung bisa terbengkalai, tapi komunitas yang terikat oleh kepercayaan akan selalu bangkit dan menemukan cara untuk membangun semuanya kembali. Pada akhirnya, ini menyisakan sebuah teka-teki yang luar biasa menarik tentang batasan kekuasaan dan kuatnya koneksi antar manusia. Jadi, sebagai pertanyaan penutup untuk kalian renungkan hari ini, bagaimana caranya di daerah kalian sendiri, kalian mengelola sebuah sumber daya yang dari sananya memang nggak pernah bisa dibangun dengan paksaan? Pikirkan itu baik-baik.
Terima kasih sudah bergabung dan menyimak sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.